Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba ngomongin prospek saham lagi ya. Kita akan ngomongin saham-saham mana yang prospek di saat Rusia dan Ukraina berperang. Jadi kita akan ngomongin apa dampaknya terhadap indeks kita, dan kira-kira gimana kita caranya profit di saat-saat seperti ini, dan apa saja yang perlu kita perhatikan dan kita persiapkan seperti itu ya. Jadi langsung aja di indeks kemarin kita bisa lihat ya, Kamis kemarin itu IHSG ngedrop parah seperti ini. Kenapa? Ya karena akhirnya Rusia dan Ukraina berperang ya. Tapi di episode kali ini kita tidak akan ngomongin kenapa kok mereka perang segala macam, mau itu karena NATO, karena nuklir segala macam. Teman-teman cari tahu sendiri. Kita lebih fokus ke dampak dan gimana kita profitnya seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah dampaknya. Dampaknya kita bisa lihat itu adalah di market global. Yang pertama ini adalah daftar market bursa global ya. Kita bisa lihat ini sekarang sudah mulai rebound hari Jumat. Tapi Kamis kemarin seperti yang ada di grafik ini ngedrop parah. Ini Dow Jones ya, dan semuanya, bahkan market-market Eropa, Indonesia juga termasuk, itu ngedrop semua pada saat mereka berperang ya. Dan kita bisa lihat yang paling ngefek juga itu adalah komoditasnya. Jadi selain bursa global, itu yang terkena dampaknya dari ekonomi mereka ketika berperang itu adalah komoditasnya. Karena Rusia sendiri itu secara ekspor dari tahun 2019 itu kita bisa lihat datanya ya, paling banyak adalah 40%-nya adalah minyak yang diekspor. Sedangkan untuk Ukraina ini adalah jagung dan gandum yang paling banyak diekspor. Dan ini kita akan lihat dampaknya dari perang mereka. Ini adalah tanggal 24 kemarin ya, ini adalah grafik crude oil WTI itu sempat menembus $100 ya, hampir menembus $100. Ini adalah posisi tertinggi selama 8 tahun terakhir. Jadi efeknya memang seperti itu ya. Dan kita bisa lihat juga untuk komoditas lainnya seperti palladium. Palladium ini memang bukan salah satu ekspor terbesar Rusia ya, tapi di dunia ini salah satu pengekspor terbesar palladium adalah Rusia. Kita bisa lihat harganya kemarin tanggal 24 melambung seperti ini ya. Terus kita juga bisa lihat gandum seperti ini tanggal 24-25 kemarin. Dan juga satu lagi, kita ada tambahan juga, yaitu adalah gold, emas. Karena kalau dunia lagi chaos, emasnya akan naik, safe haven-nya akan naik. Jadi minimal 4 komoditas ini itu terkena dampak setelah perang kemarin, harganya jadi naik ya. Dan ini belum termasuk dengan butterfly effect ke energi-energi lainnya, komoditas energi lainnya, contohnya seperti CPO ya. Karena kalau minyak harganya mahal ya, energi turunannya itu juga akan naik juga, energi substitusinya seperti CPO ini juga. Dan juga seperti natural gas seperti ini ya. Ini natural gas ini adalah salah satu ekspor terbesar Rusia juga seperti itu. Dan belum juga inflasinya. Nah, kalau teman-teman masih bingung apa kaitannya antara perang dan sehingga harga komoditasnya naik, itu karena ini. Jadi adalah sanksi energi. Jadi ini adalah hal yang lazim ya, yang diberikan oleh global untuk para pelanggar HAM atau orang-orang yang perang itu biasanya memang seperti itu. Jadi diboikot komoditas ekspornya seperti itu ya. Jadi ini adalah yang dikhawatirkan orang-orang, yaitu setelah Rusia nanti berperang dengan Ukraina, nanti minyak dari Rusia itu akan diboikot, sehingga nanti peredaran minyak global itu berkurang suplainya. Tapi kita harus ingat ya, Rusia itu adalah penghasil minyak kedua terbesar di dunia. Ya, jadi bayangkan kalau beneran diboikot minyak dari Rusia, harganya bakal naik seperti apa? Karena ini dua terbesar di dunia loh. Nah, oleh karena itu orang-orang itu merasa bahwa kayaknya nggak mungkin deh sanksinya itu adalah dari arah energi. Dan akhirnya mungkin dipikirkan yang paling mungkin itu adalah sanksi lebih ke arah kayak kurs mata uang, terus juga pembekuan bank-bank Rusia seperti itu. Nah, mungkin arah seperti itu sehingga akhirnya harga minyak itu tidak bertahan tinggi di level 100, tidak bertahan lama di level 100 seperti ini. Ya, akhirnya ngedrop lagi karena dipikir orang-orang ya kayaknya nggak dari energi lah. Karena kalau misalnya beneran diboikot minyak dari Rusia, itu dampaknya nggak hanya ke Rusia aja, tapi ke kita juga. Seperti itu. Tapi ingat ya, ini masih ekspektasi semua ya. Artinya kalau memang ternyata eskalasi peperangan ini meningkat, bukan nggak mungkin ini memang beneran terjadi ya. Jadi boikot minyak Rusia beneran terjadi sehingga harganya beneran naik. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah lihat kaitannya antara komoditi dan juga peperangan ini, komoditi yang harganya naik itu akhirnya juga menyebabkan, nah seperti ini, saham-saham minyak itu juga meningkat.
ini paling enggak ya METC, terus kemudian PTRO, terus kemudian juga ELSA itu harganya naik semua pada saat dari Kamis kemarin. Tapi ketika minyak koreksi, ini akhirnya juga ikutan turun ya. Ini juga seperti ini. Nah, MEDJ juga seperti ini. Artinya apa? Artinya langkah pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman semua itu adalah ngikutin perkembangan komoditasnya. Jadi apakah minyaknya akan tembus 100 atau tidak, itu yang harus diikutin dulu. Karena kalau teman-teman cuma FOMO seperti ini aja, FOMO oke ini minyak naik segala macam ya, teman-teman mungkin bisa jadi kena longsorannya gitu ya, karena ekspektasi tadi bisa nggak jadi, ekspektasi bahwa sanksi minyak tadi terhadap Rusia bisa saja nggak jadi, kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu pantau terus harga komoditasnya ya, kecuali teman-teman sudah masuk dari bawah seperti saya gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang belum masuk, jangan terlalu FOMO, pantau terus harga komoditasnya, itu yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan itu adalah pantau perkembangan Rusia dan perkembangan Ukraina seperti apa. Ya ini sebenarnya cukup klise ya, tapi sebenarnya kita harus tahu apa sih sebenarnya yang ditargetkan oleh Rusia itu, sehingga kita bisa meraba-raba kapan ini beresnya. Kalau dari berita-berita itu kayaknya ya targetnya itu adalah presiden dari Ukraina. Jadi mereka mau ditangkap, dipaksa untuk tanda tangan perdamaian dan negaranya dikontrol oleh Rusia. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap ya. Tapi kenapa kok kita harus mengerti ini? Karena dengan memperkirakan kapan perang ini berakhir, itu kita bisa tahu nanti seperti apa harga sahamnya. Gitu ya. Tapi ini mungkin saya akan coba perbuat simpel ya. Kita akan coba buat simpel. Intinya gini. Kalau Rusia tidak menggunakan nuklir dan kalau negara-negara NATO tidak ikut campur, rasanya ini akan cepat berakhir. Jadi artinya ya harga saham nggak akan anjlok lagi, gitu ya. Tapi kalau dua ini terjadi, bisa jadi harga saham akan anjlok lagi, seperti itu. Nah ini kata kuncinya ya. Ini kata kuncinya. Makanya teman-teman harus perhatikan apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini, sehingga memprediksi bakal ada drop lagi atau tidak. Seperti itu. Yang ketiga yang harus dilakukan itu adalah siap-siap. Nah ini juga sekali lagi klise ya. Siap-siap ini maksudnya gimana? Karena kalau teman-teman lihat perang ini terjadi dan indeks ngedrop itu rezeki. Kenapa kok rezeki? Ya teman-teman harus manfaatkan ini sebagai flash sale, karena nggak ada perang yang lama banget terjadi itu pasti akan ada berhentinya, karena perang itu sangatlah mahal. Jadi ya teman-teman manfaatkan kalau memang ini ngedrop, sentimennya parah, mungkin bisa sampai ke 6.700 misalnya gitu ya, itu ya manfaatkan untuk flash sale seperti itu ya, karena kita bisa lihat ini cuma sementara aja sifatnya. Seperti itu. Nah sekarang teman-teman mungkin ya ini kayak klise aja ya, mungkin saya kasih terakhir ya, apa yang perlu dipantau dari ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, yang bisa dipantau adalah tentunya yang berkaitan dengan minyak ya. Tadi saya udah sebutkan. Terus kemudian yang berkaitan dengan gold, karena kalau yang berkaitan dengan palladium di Indonesia susah, yang berkaitan dengan gandum juga agak susah juga kaitannya ya. Jadi gold itu apa ya, mungkin bisa dilihat seperti Antam atau United Tractor, atau ya mungkin teman-teman cari aja ya. Memang kalau misalnya gold harganya naik, laba dari perusahaan tersebut juga naik, seperti itu. Nah itu mungkin 3 hal yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah pantau terus harga komoditasnya. Yang kedua adalah pantau terus perkembangan Rusia Ukraina, kapan ini beresnya, apakah ada eskalasi atau tidak. Yang ketiga adalah kalau memang terjadi pun beneran akan ada drop lagi karena perangnya terjadi eskalasi, ya teman-teman belanja, itu flash sale. Nah itu aja episode kali ini. Kalau teman-teman suka episode ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, itu aja. Karena hidup harus seimbang, kita cerdas tetap santai.